Ibu lahir di Ubud, Gianyar, 20 Februari tahun 1946. Orang tua ibu kandung ibu pedagang di pasar menjual kebutuhan sehari-hari, dan bapak ibu orang petani. Ibu dari keluarga yang zaman itu ya tidak berada lah, tidak punya sawah, dan ibu sendiri tidak punya kakak, tidak punya adik gitu, anak tunggal dari orang tua ibu. Nah, dari kecil ibu berjualan di pasar Ubud dengan ibu itu. Sebelum menetap di pasar Ubud, kan ibu masih belum punya tempat gitu, masih sore tutup pulang, akhirnya punya tempat, jadi kita tinggal di tempat itu. Tempatnya kecil, kita waktu itu ya tidurnya pasti di bawah gitu, karena kita mengutamakan jual dagangan gitu. Jadi kita ya tidur di sana di bawah meja kayak gitu pada tahun itu. Ya mungkin tahun 48, tahun 50-an gitu. Lama-lama sesudah tahun 60-an kan sudah mulai ada orang asing, orang turis gitulah datang. Tapi di Ubudnya belum ada hotel waktu itu, ada satu di Puri Ubud. Nah, karena Puri itu dekat dengan pasar, nyebrang jalan aja, belum ada mungkin 25 meter ke pasar sekarang kan di depannya Puri. Nah, di sana seingat ibu yang gitu tahun 63 kan Gunung Agung tuh meletus. Jadi ada mungkin kayak profesor apa banyak tinggal di Puri. Ibu sih jualan kain ke sana, ibu ngambil dagangan di pasar, jualnya ke Puri gitu. Banyak waktu itu hanya begitu. Turis yang jalan-jalan di mana belum ada. Nah, terus akhirnya di sanalah ibu mulai belajar jual kain gitu, atau patung, kadang-kadang apa saja yang barang-barang dari sini, tenunan lokal dari Ubud gitu. Jadi lama-lama ya belajarlah ibu gini, dan pendidikan ibu hanya SR zaman itu. Ibu tidak boleh melanjutkan karena harus membantu ibu, jadi tidak boleh sekolah lagi. Ibu nangis. Kadang-kadang mimpi setiap malam di sekolah gitu. Di waktu mimpi itu kadang-kadang ibu, aduh mudah-mudahan kali ini tidak mimpi betul-betul di sekolah gitu. Kebangun, oh mimpi lagi. Terus-terusan begitu, mungkin saking maunya pada waktu itu. Sudah itu ibu sudah 16 tahun umur ibu, karena ibu sendiri ya dijodohinlah ibu dengan orang tua, dengan keluarga begitu. Nah akhirnya ibu meneruskan jualan dari Ubud itu sudah tahun 61. Ibu ingat sebelum nyepi ada grup di Padang Bae, tapi makan siangnya di Sanur, di Hotel Segara yang lama. Bali Beach-nya belum, masih baru dibangun waktu itu. Bali Beach atau Ina Beach apa yang namanya sekarang. Ibu dari Ubud naik sepeda, coba-coba gitu dengan teman ibu dari Ubud. Kita naik sepeda ke Sanur, coba-coba menjual kain.
kainnya sebandel gitulah di belakang sepeda gayung gitu. Cuman waktu itu 30 menitan sudah nyampe di Sanur. Waktu kan belum ada belum ada trafik, belum ada kendaraan. Pasti banyak anjingnya. Ibu ingat di Mas terutama, pas di pasar itu paling banyak anjingnya. Lama-lama kan teman-teman ikut, teman-teman dari Ubud mau ikut karena waktu itu kita nggak tahu di Sanur gitu, karena nggak ada transportasi kan. Banyak teman-teman yang mau ikut, kadang-kadang 6 orang, 8 orang. Kita kan berjejer begini naik sepeda. Kalau jatuh itu karena anjing, semua jatuh jadinya. Itu sering kali terjadi. Selalu ingat ibu dengan itu. Nah akhirnya jualan, untunglah kita belum bisa bahasa Inggris, hanya bilang bisa buka kain. Kita bilang pakai tangan aja, pakai isyarat dengan tangan 2, 3 gitu. Sekarang ibu mengerti, ini motifnya apa, cerita apa, kita enggak tahu menjelaskan. Ada umpamanya motifnya bunga apa, sepatu, kita enggak tahu waktu itu. Waktu itu lumayan kita jualan. Kalau 1 lembar itu pasti kita bisa beli 2 atau 3 lembar lagi gitu. Waktu itu tahun 61. Jadi kita balik kan naik sepeda, naik kan menanjak. Kalau kesananya menurun, baliknya menanjak. Ya ibu kan seneng gitu. Terus kapan ada tamu lagi makan siang di sana gitu. Kita waktu itu belum ada listrik, kita tidak punya listrik, tidak ada telepon, hanya punya radio. Kita mendengar gitu, nanti ada kapal pesiar turunnya di Padang Bae atau di Benoa, yang seringnya di Padang Bae gitu. Di Padang Bae diceritain, makan siangnya di Sanur atau di Bali Hotel gitu. Dimanapun bilang kita ke sana naik sepeda kejar. Kadang-kadang di Singapadu ada tarian kan hanya 1 aja waktu itu. Sekarang kan banyak. Waktu itu hanya 1 tempat di Singapadu. Kita kemana aja, mereka makan siangnya di mana, nonton barongnya di mana gitu. Sore-sore balik lagi ke hotel. Kan mereka jalan-jalan di pantai di Sanur gitu. Zaman itu 65-nya dapat sempat ibu stop kemana-mana kan waktu itu ada huru-hara lah tahun itu. Jadi sementara ibu enggak kemana, kita hanya jualan di pasar aja. Dengan ibu. Iya, sudah pasti dengan ibu. Waktu itu bapak ibu kan suka kemana gitu. Kita pasti dengan ibu biasanya. Sosok ibu orangnya sangat keras kerja. Dan ibu diajarnya begitu, disiplin luar biasa. Kadang-kadang orang tua ibu tidak hanya jualan di pasar, beliaunya beli buah-buahan namanya kayak borongan masih di pohon. Nah sesudah penuh sewa truk dibawain ke Denpasar. Di Denpasarnya itu ibu kan ikut ke pasar, kita di truk gitu berdiri. Kalau orang ibu-ibu, kalau sekarang kan udah, tapi itu pagi-pagi sampai jam 10. Ibu-ibu biasanya pasti beli sayur. Kita nggak boleh beli nasi, jangan, nggak bisa. Paling beli air, beli es cendol di pasar Badung. Nggak makan gitu, nggak. Kita beli sayur atau apa, pulang masak, makan. Maunya beliaunya mengiritnya luar biasa. Karena waktu itu kan untung, sangat terbatas. Harus bayar truk. Karena menjual daun-daunan, artinya buah nangka, apa yang waktu itu sayur-sayuran. Kayak gitu, itu lama. Nah sesudah, biar cepat, sudah tahun 70-an, ibu sudah mulai. Ibu pernah tinggal di Sanur juga, jualan di pantai.
ada toko kecil-kecil di pantai gitu. Nah dari sana ibu belajar bahasa, belajar gimana ya, dengan bahasa Inggris saja ibu hanya bisa ngomong aja. Kalau mengeja menulis nggak bisa ibu. Sekarang belajar masih gitu. Nah waktu sesudah itu baru ibu orang tua ibu meninggal duluan daripada bapak. Jadi kedua-duanya sudah tidak ada. Diajarkan disiplin keras, jangan terlalu boros. Kalau beli mana yang perlu. Kalau ada uang lebih harus beli barang yang waktu itu beliaunya bilang barang yang katos gitu, maksudnya emas kayak gitu. Jadi ya ibu masih ingat sekali dari sampai sekarang yang begitu. Ya hidup sederhana aja. Kalau ada uang lebih nanti karena kita tidak tahu keturunan. Nah terus ibu ada anak 5, cucu banyak. Jadi sampai sekarang ibu masih juga mengingat belajar gitu dari itu, dari apa beliaunya mengajarin, ya dituntun lah gitu. Ibu ceritain mulai di warung ini, ibu mendapat dari keluarga, mendapat warung ini karena dari ibu memang tidak punya tanah ya. Jadi mulai dari ini ada sih rumah orang tua. Dari ibu sendiri, ibu dapat ini dari juga salah satu keluarga tahun 1974. Nah, waktu itu belum restoran. Waktu itu masih ibu jual kain sama ya beberapa lukisan gitu. Di Ubud kan terkenalnya lukisan. Baju-baju juga karena yang ibu pikirkan kan menjual ke tamunya, ke turis gitulah bilang. Nah terus sesudah itu ibu sudah balik nikah ke orang Amerika tahun 75 sih, tapi ibu mulainya di sini tahun 74. Ya, ibu kenal di tempat kerja gitulah bilang. Terus ibu nikah sama dia tahun 1975, orang Amerika. Nah, sesudah itu ibu kan belum punya rumah makan. Dia orangnya di Ubud tuh belum ada restoran. Kadang-kadang dia suka makan ada rumah makan kecil gitu kan. Ya, masaknya masih pakai minyak tanah waktu itu. Dan makanannya tuh sederhana sekali, sangat apa yang lokal ini yang ada di lokal itu saja. Jadi dia juga mungkin sedikit tidak mau keluar sering. Nah belilah ibu meja, terus kita makan, kita tinggal di sini juga di bawah, kamar ibu masih di sini sekarang. Kita tinggal di sini terus. Kan ibu masak sup, dia suka sup gitu. Terus ada tamu yang lewat, tinggalnya sudah ada di Campuhan Hotel. Itu hotel pertama di area di sini tahun 70-an. Terus ada tamu yang lewat, kalau suami ibu dulu suka makan sandwich ya. Tamunya itu datang, saya mau ini juga. Terus kan kita ndak jualan, belum jualan. Terus ibu bilang, maaf ya ini hanya untuk kita ndak jual gitu. Terus setiap hari ibu berpikir, kok bodoh kita ya, kenapa ndak jual ini, beli sayur kan lokal, beli yang lokal, masakan lokal. Nah mulailah ibu ada beli meja bambu lagi waktu itu dengan 4 kursi bambu lagi. Kita mulai, terus tamu ada, ibu jualah sandwich yang gampang-gampang aja. Waktu itu belum dapat beli cheese di Balinya, belum ada. Kalau cheese-nya dari Kalengan waktu itu.
Kita pakai yang sederhana-sederhana aja. Jadi itu juga laris jualannya. Jadi ibu minta tolong sama sepupu ibu biar dibantu. Nah, nggak sampai 1 bulan akhirnya kita ada 4 meja gitu. Ada. Jadi ibu kan belum bisa beli roti, beli apapun di Ubud nggak ada di pasar. Hanya lokal saja. Jadi ibu ke Denpasar, di Pasar Badung. Pasar Badung yang lama ya. Dekat sungai itu. Terus ibu udah punya kendaraan, ada bemo, namanya bemo dari Payangan. Jam 4 pagi, jam 3 pagi ibu udah standby nunggu bemonya ke pasar, belanja. Ya kurang lebih jam 8 terus setengah 8 udah balik ibu, udah balik ke Ubud. Jadi langsung masuk dapur, masaknya dengan minyak tanah lagi. Itu kan lama, belum ada listrik. Tidak punya listrik. 6 tahun ini tanpa listrik. Beli es box, tidak punya es box, kan mahal, sulit di Bali waktu itu beli es box. Bikinlah box yang dari semen. Setiap pagi ada truk yang datang bawa beli es blok yang gede-gede itu, dipecahin, mendinginkan minuman. Ibu-ibu kan menjual minuman di pasar, ibu pinjam. Ini kan ibu sudah sendiri tanpa ibu gitu. Pinjam minuman Coca-Cola, kalau udah laku bayar gitu ceritanya. Nah, nggak tahu sudah berapa tahun begitu kan, capeknya luar biasa. Datang dari pasar, masuk dapur, keluar lagi ngomong dengan tamunya, bilang terima kasih udah bisa datang, kan kita baru seneng gitu. Dan tidak tahu bikin dessert apa. Kalau western dessert kita tidak sama sekali, tidak tahu, buta. Tidak tahu apa guacamole, apa cake apa. Zaman itu tidak. Belajarlah ibu dari tamu-tamu yang datang. Makanya sampai sekarang ibu kasih nama Mary Apple Pie karena belajarnya dari orang itu yang sukses. Belajar banyak dari tamunya, tapi ada yang sukses, ada yang enggak gitu. Yang sukses ibu pasang nama orang itu di menu sampai sekarang. Karena semua dari background ibu kan kita tidak berada, tak punya rumah, jadi tantangan itu sebagai tantangan hidup kan kita. Tambah kita bisa tambah ingin lebih maju, itu tantangan ibu sampai sekarang. Udah punya cicit masih semangat, tapi hanya terbatas sekarang karena ya kesehatan juga. Semangat masih tetap semangat ibu. Iya, ibu walaupun anak tunggal, orang tua ibu tidak bersama dari sejak ibu kecil. Tidak tahu karena katanya beliau itu dijodohin juga waktu masih muda. Jadi bolak-balik lah kedua. Jadi ibu tidak tahu kenapa pada waktu itu. Takutnya ibu kalau ingat itu ibu cepat sekali emosi. Memang sangat-sangat sedih, luar biasa. Nah, dari itulah menyemangatkan ibu. Ibu mengharapkan sekarang ibu punya anak-anak supaya tidak mengalami seperti ibu itu. Ya, akhirnya apapun yang ibu pernah rasakan dulu bisa ibu mengatasi, artinya sampai sekarang, tapi tidak lupa. Tidak ada yang ibu lupakan, masih betul-betul ingat gitu. Makanya dari sekarang ibu bukan kaya ya, cukup gitu makan dengan keluarga. Tapi ibu ingin sekali ibu punya tetangga banyak gitu. Apa namanya, sharing gitu. Itu yang ibu akan sudah lakukan dan untuk seterusnya juga sebisa ibu. Dan ibu juga ngajak anak-anak yang kerja di sini yang sudah puluhan tahun. Ada yang mulai dari tahun 74 mereka itu masih dikerja, sudah punya cucu dari mungkin umur 9 tahunan. 80% orang itu masih dengan ibu.
ada sebagian di rumah, ada sebagian di sini, karena di rumah kan ibu ada guest house kecil-kecilan juga. Itu datangnya dari sini, dari warung, dan orang itu ibu bagi ada di sana tergantung dengan kemampuan mereka. Beberapa tidak bisa, ada yang tidak bisa menulis. Ya, karena ibu makin bertambah umur ibu makin merasakan ya makna ibu hidup kita harus kerja. Ibu sudah jalani itu dan berbuat yang sebisa, karena ibu dari kecil itu ditolong dengan orang. Ditolong dengan orang artinya karena keluarga ibu tidak punya makan pun katanya tidak cukup. Jadi orang-orang, ada keluarga, ada tetangga yang kayak gotong royong, kalau katanya waktu ibu umur 3 bulan gitu, dibantu, dikasih beras, ibu merasakan berutang budi dengan keluarga, walaupun cucunya dengan ibu, orangnya itu kan udah ndak ada lagi. Nah, karena dari ibu ngasih tahu begitu, ibu masa si nenenan, artinya dulu waktu ibu kecil itu berutang budi yang tidak ibu bisa bayar. Itu rasanya ibu. Sekarang sebisanya, walaupun orang ini tidak ada pendidikan, kita kan bisa belajar di sini. Makanya yang kerja-kerja itu dari nol, tidak punya pendidikan. Namanya kalau cuci piring itu dengan air panas itu tidak tahu gitu. Ya pokoknya tidak ada pendidikan dari perhotelan kalau kayak sekarang ini. Tapi kita nyatanya bisa mampu ya hidup gitulah, tidak mampu mampu kayak orang profesional, enggak. Tapi sampai sekarang kita belajar. Ibu juga tahun 75 kan di Ubud waktu mulai itu ada pendidikan. Itu 1 bulan ibu ikut gitu, Banjar ibu. Mungkin diambil beberapa, salah satu ibu yang ikut gitu. Ibu merasakan seperti sekolah, kan dari dulu mimpi persis seperti sekolah. Ibu ingat kita 1 bulan sesudah hari terakhir kan mengadakan apa, menceritakan gimana dari hidup, terus wah ibu nangisnya luar biasa, nangisnya sedihnya terharu gitu, seperti apa yang ibu mimpikan dari kecil itu seperti terwujud, walaupun 1 bulan diajar begini, diajar seperti perhotelan dah, seperti murid gitu diajar, kayak seperti ibu sekolah dah jadinya gitu waktu masih menggebu-gebu perasaan ibu. Ibu senang dan ibu merasakan belum cukup. Ibu akan terus semasa ibu masih ada gitu. Masih akan tetap itu. Apapun yang kita ada ini hanya sementara. Yang jelas ibu nanti gimana kesan hidup ibu dengan orang siapapun. Itu harapan, tujuan ibu gitu. Bu hanya yang paling kecil mungkin paling kecil ibu bisa membantu siapapun paling kecil, tetapi akhirnya banyak atau kecil juga kita hanya meninggalkan kesan aja. Intinya kan itu sekecil apapun itu kemampuan kita ngasih, membantu orang, keikhlasan itu lagi satu-satunya. Mungkin semua orang, ibu bicara sama teman-teman yang sebaya itu mungkin mengarah ke sana. Perbincangan kita setiap kita bertemu, ibu kan ada teman di Ubud, kita ketemu sebulan sekali. Biasa kita keluarga, siapapun pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau ibu sendiri ibu berusaha mudah-mudahan ibu bisa sehat lebih lama, itu pertama. Yang kedua untuk mudah-mudahan anak cucu kumpi ibu yang ibu bisa tambah lama, ibu ingin lebih dekat dengan mereka. Dan tentang pekerjaan, kayaknya ibu tetap jalani seperti ini. Ibu tuntun anak-anak yang
ikut dengan ibu. Ada juga yang sudah beberapa keluar, mereka sudah punya sama juga. Baru itu sangat bersyukur, tapi mereka masih hubungan baik dengan ibu. Seandainya nanti anak-anak yang masih kerja, ada yang begitu, ibu bila perlu, ibu membantu apa yang ibu bisa gitu. Ibu sangat bersyukur daripada nanti orang yang ibu bantu itu kan mereka tambah sukses, itu tambah bagus. Menurut ibu, bukan tidak senang ya, senang mendukung mereka itu orang pintar gitu. Kalau kerja sama orang kan harus ini sama orang, diperintah gitulah istilahnya gitu.